dipilih oleh partai, partai akan memilih yang punya kepentingan buat partai. Sebenarnya negatif. Satu, yang kedua, kalau diizinkan terjadi kontestasi, misalnya gini nih, rakyat yang paling, mohon maaf ya, yang paling nggak paham, kalau saya sama Aldi Taher disuruh debat misalnya, Jangan, oke. kan kira-kira kalau rakyat kita tetap milih Aldi Taher kan, gitu. Kalau rakyat tetap milih Aldi Taher, Itu artinya ya tertutup saja. Sudah, saya setuju pemilih yang tertutup. iya, tapi nanti yang terpilih Aldi Taher juga. So partainya lebih kaya dari gua, bos. Iya juga. Bener. Jadi intinya adu gagasan tapi terbuka gitu punya Iya. Bang. Nah, kalau kita terus menyajikan itu, Kenapa nggak bisa? inilah yang saya anggap sebagai kekeliruan para politisi, karena mereka menganggap begitu mereka membiarkan rakyat melakukan nominasi sendiri dan mencoblos orang yang mereka mau, apapun nomor urutnya, seolah-olah partai telah kehilangan kontrol kepada pilihan. Partai pengennya orang itu yang terpilih yang nomor satu, ditaruh orang itu nomor satu. Padahal rakyat maunya yang jago itu ada di nomor 10. Akhirnya rakyat milih yang nomor 10. Nah, Abang kan juga punya partai. Ya kayak begitulah. Kalau kita kan memang dari awal meniatkan supaya partai itu partai demokrasi. Jualannya gagasan. Kompetisinya terbuka. Kan maunya begitu kita. Gitu. Dan kita nggak mau anggota dewan terpilih dikontrol dan dikekang oleh partai. Kalau Anda sudah menjadi wakil rakyat, loyalitas Anda kepada rakyat, bukan lagi kepada partai. Pelayanan Anda kepada rakyat, bukan kepada partai. Oke, saya paham sampai di sini saya paham. Tapi gimana nih? Tadi sebenarnya belum dijawab. Kalau masyarakat capek gimana? Masyarakat capek ya. Ya makanya kan pemimpin dan partai politik lahir itu untuk melahirkan harapan baru. Makanya mau ada overhaul gitu. Harus ada overhaul, diperbaiki. Menurut Abang masyarakat Kan begini, ada 3, Bung Dedi. Ada konstitusi, ada institusi, ada politisi. Ya. Semua pakai C nih ya. Yang pertama itu konstitusi. Ini konsensus nasional yang tidak mudah kita ubah. Merubah konstitusi itu harus pakai MPR. Nggak gampang lah gitu. Dan baru sekali kita ubah sejak tahun 2003 gitu sampai sekarang 20 tahun hampir kita nggak merubah konstitusi. Kenapa? Memang berat itu memperdebatkan nilai-nilai dalam konstitusi itu karena value yang tinggi. Dan sekarang konstitusi kita ini one of the best in the world, itu konstitusi kita. Saya kebetulan ikut sebagai tenaga ahli MPR waktu itu. Yang kedua ini adalah institusi. Di atas inilah di atas konstitusi lahir institusi negara yang seharusnya menyesuaikan diri dengan maunya konstitusi. Ya kan? Sistemnya ya. terbuka, profesional, melayani rakyat, keadilan dan sebagainya, itu bisnisnya institusi negara. Nah, tapi kadang-kadang di sini sering terjadi kekeliruan. Ya, kadang-kadang undang-undangnya pun keliru yang melahirkan institusi ini. Maka yang rutin kita ubah, kalau institusi tadi juga tidak mudah kita ubah, polisi sudah ada jadi polisi. KPK aja yang disebut lembaga ad hoc tetap jadi KPK. MK tetap ada. Nggak bisa, susah kita ubah ini.